Peristiwa di Hutan Mangrove by Teddy Senada. Babam lahir di Jatibarang, kota kecil dekat Indramayu, Jawa Barat. Semasa Babam SMA, sering sekali Babam berjalan-jalan dengan teman-teman sekelasnya. Pergi ke Cirebon, ke Bandung, bahkan ke Jogja bersama-sama dengan teman-teman sekelasnya. Pada suatu hari, seorang temannya mengajak pergi berwisata ke tempat yang tidak terlalu jauh dari Jatibarang, yaitu hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir laut. Hutan mangrove itu terletak di desa Karangsong. Jadi nama hutan mangrove itu disebut juga Karangsong. Hutan mangrove Karangsong sangat luas. Kira-kira ada sekitar 50 hektar. Jarak hutan mangrove ke Cirebon bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi selama 1 jam. Sebetulnya hutan mangrove Karangsong bukan hutan yang menyeramkan. Hutan itu dikelola oleh masyarakat, dibantu oleh Pertamina, dan telah lama menjadi tempat wisata bagi penduduk setempat maupun para pendatang. Babam dan teman-temannya bukan hanya ingin berjalan-jalan ke hutan mangrove saja, tapi ingin juga membeli hasil-hasil kerajinan masyarakat dan makanan olahan dari hutan mangrove. Ya, tempat ini sudah dikelola oleh masyarakat dengan baik. Buktinya mereka dapat membuat sirup, dodol, kacang, dan peyek dari buah-buah yang tumbuh di hutan mangrove. Hari Minggu telah ditetapkan oleh teman-teman Babam untuk pergi ke Karangsong pagi hari dengan kendaraan motor berboncengan. Mereka berombongan pergi ke tempat wisata Karangsong. Sesampainya di sana, ternyata tidak hanya rombongan mereka yang datang, tapi wisatawan lokal dari berbagai kota datang ke sana. Ya, pendek kata, hutan mangrove itu tidak bisa dikatakan sepi dan menyeramkan. Bahkan sudah tertata rapi, bersih, dan dikelola dengan baik. Maka dengan hebohnya teman-teman Babam mulai berebut untuk naik perahu setelah mereka membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk tahun itu ya. Menyusuri segarnya perairan hutan mangrove dengan perahu itu sangat menyenangkan hati Babam. Dia bisa melihat berbagai jenis burung di sana dan pohon-pohon bakau yang berada di sisi laut tenang dengan udara yang sangat bersih di pagi hari. Namun celotehan seru teman-temannya lebih membuat suasana lebih menyenangkan. Selesai naik perahu, semua teman-teman Babam menyusuri jembatan bambu yang dibangun sepanjang 700 meter. Semua teman-teman Babam asyik berkumpul dan berfoto ria di atas jembatan bambu itu. Namun, Babam rupanya ingin sekali memisahkan diri dari teman-temannya. Babam mengambil jalur lain yang jarang diinjak oleh wisatawan. Namun, bagi Babam, ini hal yang sangat menyenangkan. Nah, pada saat teman-temannya naik ke atas gazebo yang bernama Gardu Pandang, semacam menara tinggilah untuk melihat pemandangan, Babam malah meneruskan perjalanannya ke ujung jembatan bambu sendirian. Di ujung jembatan bambu itu, Babam duduk jongkok sendirian, menikmati angin yang sejuk sambil mengamati air laut yang tenang di sekitar hutan mangrove itu. Selagi Babam iseng memandang air laut, Babam seperti melihat kecipak air yang agak besar di laut. Namun dekat sekali dengan tempat duduknya Babam. Wah, ikan besar nih, pikir Babam. Dengan sabar Babam menunggu kemunculan ikan tadi
yang hanya dilihat sekilas kecipaknya. Tunggu punya tunggu, Babam tidak lagi melihat kecipak air itu. Tetapi Babam melihat sesosok makhluk panjang bersisik melintas di dalam air yang sedang dipandangi oleh Babam. Sekilas seperti batang kayu, tetapi bersisik. Hah? Apa itu? Buaya? Tapi kok sisiknya beda? Babam mulai bingung, tapi sedikit waspada. Dengan penasaran, Babam lebih mendekat ke tepi air untuk memastikan penemuannya. Tiba-tiba, badan seekor ular besar dan panjang, kira-kira 3 meter, muncul meliuk-liuk di atas air laut yang tenang, membuat kecipak-kecipak airnya mengibas kemana-mana. Babam terkejut dan mundur menjauh. Babam melihat badan ular itu berwarna hitam bersisik keabu-abuan. Ukuran lebar badan itu sangat besar, mungkin sebesar tubuh manusia dengan sisik yang jelas terlihat. Namun yang membuat Babam tercengang adalah di ujung badan ular itu menyembul segumpal rambut hitam agak keriting seperti rambut milik manusia. Sedikit demi sedikit rambut itu naik ke atas air. Dan terlihatlah kepala ular itu ternyata kepala ular berbentuk kepala manusia, berambut panjang. Wajahnya persis seperti manusia pada umumnya. Kulitnya berwarna sawo matang dan mukanya lancip kurus dengan mata yang gelap dan sulit untuk dipandang karena sedikit tertutup rambut basah tergerai. Yang paling Babam ingat adalah dari mulut manusia itu menjulur-julur lidah hitam bercabang 2, persis seperti lidah ular. Kepala manusia ular itu hanya sebatas leher. Karena Babam melihat dari leher ke bawah ternyata berbentuk ular tadi. Babam tidak melihat adanya tangan. Manusia ular itu memandangi Babam. Babam mundur ke belakang. Babam kaget bukan kepalang, tapi sangat penasaran. Makhluk apa ini? Memandang Babam dengan pandangan tajam dan menyeramkan. Sebelum Babam memberanikan diri untuk mengambil kamera di atas ranselnya, ular berkepala manusia itu tenggelam dengan cepat, meninggalkan riak air yang besar. Dan riak itu juga hilang dengan cepat. Dengan cepat Babam berlari meninggalkan tempat itu, menuju teman-temannya berkumpul. Saat Babam bertemu dengan teman-temannya yang sedang berada di gazebo, Babam diam saja. Dia enggan menceritakan peristiwa tadi pada mereka. Saat itu, Babam ingin segera pergi dari tempat itu. Ular berkepala manusia itu terbayang-bayang terus hingga detik ini. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.